Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Diana Tampu Bolon dengan NIM A1C31916 dari kelas reguler A Prodi Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Dalam video ini, saya akan melakukan percobaan pada karakteristik dioda dengan menggunakan software Proteus 8.9. Langsung saja. Ini adalah tampilan dari schematic capture dari Proteus 8.9. Dioda merupakan komponen elektronika yang memiliki struktur dasar berupa bahan semikonduktor. Dioda dapat diberi perlakuan dengan memberikan bias maju dan juga bias mundur. Yang pertama, kita akan melakukan percobaan pada dioda dengan memberikan bias maju. Nah, pada percobaan ini, komponen yang kita gunakan yaitu yang pertama adalah resistor, kita juga membutuhkan komponen dioda di mana dalam Proteus namanya adalah bus 116. Kemudian kita membutuhkan power DC. Kita letakkan di sini. Kita zoom terlebih dahulu. Kemudian dioda kita letakkan di sini. Kemudian resistor di sini kita rotasikan. Kemudian kita ganti nilai dari resistor ini menjadi 1K. Kemudian kita hubungkan. Kita membutuhkan DC ammeter untuk menghitung arus yang mengalir pada dioda. Kemudian kita hubungkan. Kita mengganti amperemeter menjadi miliampere. Kita klik OK. Kemudian kita juga menggunakan DC voltmeter untuk menghitung tegangan dari dioda. Kita juga membutuhkan ground. Kita hubungkan. Nah, forward bias atau bias maju yang dimaksud adalah pemberian tegangan positif yang dihubungkan dengan bagian positif pada anoda dan pemberian tegangan negatif yang dihubungkan dengan bagian negatif dioda atau katoda. Nah, di sini kita akan melakukan percobaan dengan tegangan input yang berbeda-beda. Yang pertama kita menggunakan tegangan 0 volt. Kemudian kita simulasikan Nah, di sini dapat kita lihat bahwa pada tegangan yang diberikan 0 volt tadi, kita mendapatkan tegangan pada dioda adalah 0,0 volt dan arus yang mengalir pada dioda adalah 0,0. Kemudian kita akan melihat pada tegangan 1 volt. Kita simulasikan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa tegangan yang pada dioda adalah 0,50 dan arus yang mengalir 0,50 dengan tegangan input yang diberikan tadi adalah 0 volt.
Kemudian kita mengganti tegangannya dengan 3 volt. Kita simulasikan. Dapat kita lihat bahwa tegangan pada diodanya itu adalah 0,66 dan arus yang mengalir pada diodanya itu adalah 2,34. Kemudian kita mengganti tegangan inputnya itu ada menjadi 6 volt. Kemudian kita simulasikan. Nah, kita lihat bahwa tegangan yang ada pada dioda itu adalah 0,74 dan arus yang mengalir pada anodanya itu adalah 5,26 mA. Kemudian kita akan melihat pada tegangan input 9 volt. Kemudian kita simulasikan. Nah, dapat kita lihat bahwa tegangan pada diodanya itu adalah 0,79 volt dan arus yang mengalir pada diodanya itu adalah 8,21 mA. Kemudian kita akan melihat pada 12 volt. Kita simulasikan. Nah, dapat kita lihat bahwa tegangan input yang diberikan tadi adalah 12 volt, di mana tegangan diodanya itu menjadi 0,83 dan arus yang mengalir pada diodanya itu adalah 11,2. Nah, tegangan yang terakhir adalah pada 15 volt. Kita klik OK, kemudian kita simulasikan. Nah, kita lihat bahwa tegangan pada diodanya itu adalah 0,85 volt dan arus yang mengalir pada dioda adalah 14,1 mA. Kemudian, kita akan melakukan percobaan terhadap bias mundur atau reverse bias. Kita akan menghapus kabel ini. Kemudian kita mengganti arah dari diodanya ini. Kemudian kita hubungkan kembali. Nah, di sini pada bias mundur ini kita juga akan melihat tegangan pada dioda dan juga arus yang mengalir pada dioda. Nah, yang pertama kita akan melakukan percobaan dengan menggunakan tegangan inputnya itu adalah 0 volt. Sebelumnya, reverse bias atau bias mundur merupakan kebalikan dari bias maju tadi, yaitu pemberian tegangan negatif yang dihubungkan dengan bagian positif pada dioda, yaitu anoda, dengan pemberian tegangan positif yang dihubungkan dengan negatif pada dioda, yaitu katoda. Tadi kita sudah memberikan tegangan inputnya itu adalah 0 volt, kemudian kita simulasikan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa tegangan pada diodanya itu adalah 0,00 dan arus yang mengalirnya itu adalah 0,0 mA. Kemudian kita lihat pada 1 volt. Kemudian kita simulasikan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa tegangan pada diodanya itu adalah 1,0 volt dan arus yang mengalirnya itu adalah 0,0 mA. Kemudian kita akan melihat pada tegangan input dengan 3 volt. Kita simulasikan. Nah, di sini kita mendapatkan tegangan diodanya itu adalah 3 volt
dan arus yang mengalir pada dioda adalah 0,0. Kemudian kita mengganti tegangan inputnya itu menjadi 6 volt. Kemudian kita simulasikan. Di sini kita mendapatkan bahwa tegangan yang ada pada dioda itu adalah 6,0 volt dan arus yang mengalir pada dioda adalah 0,0. Kemudian kita akan melihat pada tegangan input itu adalah 9 volt. Kita simulasikan. Nah, di sini kita mendapatkan tegangan yang ada pada diodanya itu adalah 9,0 volt dan arus yang mengalir pada dioda adalah 0,0 miliampere. Kemudian kita akan melihat tegangan input dengan 12 volt. Kita simulasikan kembali. Nah, di sini kita melihat bahwa tegangan yang ada pada diodanya itu adalah 12 volt dan arus yang mengalir pada dioda adalah 0,0 miliampere. Kemudian kita akan melihat tegangan input yang terakhir yaitu 15 volt. Kita simulasikan kembali. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa tegangan yang ada pada dioda yaitu adalah 15 volt dan arus yang mengalir pada dioda adalah 0,0 miliampere. Nah, dari percobaan ini dapat kita lihat bahwa dioda dapat berfungsi dengan baik dan menghantarkan arus dengan baik ketika diberikan bias maju. Namun, ketika diberikan bias mundur, dioda tidak akan dapat berfungsi atau tidak dapat mengalirkan arus listrik. Dapat kita lihat bahwa arus listrik yang mengalir pada percobaan reverse bias tadi itu adalah 0 miliampere pada semua tegangan input yang diberikan. Nah, oleh karena itu, dioda dapat dianggap sebagai tahanan satu arah, yang artinya mengalirkan arus dalam satu arah dan menahan arus yang mengalir dalam arah sebaliknya. Demikian praktikum virtual yang dapat saya lakukan. Jika terdapat kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri dengan selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.